Perkenalkan, nama saya Aziza Novita Basri. Saya jurusan PGRI dari Institut Agama Islam Negeri II Padang Sidempuan, di mana di sini saya akan menjelaskan materi itu tentang pelajaran filsafat, yang mana yang pertama itu tentang konsep diri. Konsep diri itu adalah gambaran yang ada pada diri individu yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri. Bagaimana individu merasa atas dirinya yang merupakan penilaian atas dirinya sendiri, serta bagaimana individu menginginkan dirinya sendiri sebagai manusia yang diharapkan. Nah, jadi konsep diri itu tidak hanya mempengaruhi individu dalam karakter, tetapi juga tingkat kepuasan yang diperoleh dalam hidupnya. Setiap individu pasti memiliki konsep diri yang positif maupun negatif. Namun demikian, kita pada umumnya tidak tahu apakah konsep diri yang dimiliki itu negatif ataupun positif. Individu yang memiliki konsep diri positif akan memiliki dorongan untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu dapat menerima dirinya secara apa adanya dan akan mampu mengintrospeksi diri atau lebih mengenal dirinya melalui kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Sedangkan individu yang memiliki konsep diri negatif, ia tidak memiliki kestabilan perasaan dan keutuhan diri, juga tidak mampu mengenal diri sendiri, baik kelebihan maupun kelemahan serta potensi yang dimiliki. Nah, individu yang memiliki konsep diri negatif adalah individu yang pesimis, merasa dirinya tidak berharga dan tidak tahan dengan kritikan yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu tentang apakah kita harus menjadikan orang lain seperti diri kita. Itu yang dimana jawabannya tidak, gitu kan. Kenapa? Karena menjadi diri sendiri adalah sebuah kemewahan, mengungkapkan perasaan tanpa perlu meminta maaf, dan menentukan sikap dalam banyak hal, serta menegaskan apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Jadi ya, kita bertindak sebagaimana diri kita sendiri aja, nggak usah ikut-ikut sama orang. Barangkali itu mengapa Kanye West terlihat begitu gemilang di mataku, terlepas dari pandangan politik serta bagaimana Eka oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu tentang apakah kita harus menjadikan orang lain seperti diri kita. Itu yang dimana jawabannya tidak, gitu kan. Kenapa? Karena menjadi diri sendiri adalah sebuah kemewahan, mengungkapkan perasaan tanpa perlu meminta maaf, dan menentukan sikap dalam banyak hal, serta menegaskan apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Jadi ya, kita bertindak sebagaimana diri kita sendiri aja, nggak usah ikut-ikut sama orang. Barangkali itu mengapa Kanye West terlihat begitu gemilang di mataku, terlepas dari pandangan politik serta bagaimana ia menanggapi beberapa hal. Nah, dan apakah orang lain itu perlu menjadi, apakah kita harus menjadikan orang lain seperti diri kita? Itu tidak. Yang dimana karena setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing, yang dimana setiap orang itu tidak memiliki kelebihan dan kesamaan yang sama, tapi semua individu itu memiliki perbedaannya masing-masing. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk menjadi seperti mana diri kita, karena belum tentu orang tersebut cocok seperti kita. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui seseorang, kita harus menjadi seseorang itu. Terkadang kita memang perlu seperti itu agar apa? Agar kita juga merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh mereka. Nah, ketika kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang itu, di situ kita akan merasakan gimana dia kalau seandainya dia disakiti, gimana seandainya kalau dia dibentak, gimana seandainya kalau dia dijauhi. Nah, jadi untuk mengetahui seseorang itu, apakah kita harus
menjadi seseorang itu, menurut saya itu iya, agar kita mampu memahami bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.